Selamat malam, kita berjumpa kembali di acara Lentera Malam Jemaat Rantepao. Pujian, doa dan renungan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Samuel Patimang dengan tema Mendapat Nama Baru. Mari siapkan hati kita untuk menerima siraman rohani. Satu pujian mengawali ibadah kita. Selamat beribadah. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Dan mahkota gelap milikku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam Lentera Malam yang mana firman Tuhan yang kita akan baca pada malam hari ini dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan
kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur melalui lentera malam pada malam ini. Kami mohon urapan Tuhan, hikmat dari Tuhan, supaya firman yang kami baca boleh kami mengerti, dan perenungan ini jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan kita baca dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai 32. Firman Tuhan berbunyi, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dalam sorotan tema mendapat nama baru. Nama adalah identitas, hal yang sangat penting. Di muka bumi ini banyak orang berlomba-lomba untuk mencari nama. Tetapi firman Tuhan hari ini, Yakub tidak mencari nama, tetapi dia mendapat nama baru dari Allah oleh sebuah proses iman yang senantiasa Tuhan nyatakan, dan Tuhan bentuk Yakub menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, siapa tidak bergumul dengan suasana sekarang ini? Namun setiap pergumulan kita tentu tidak ada solusinya dengan melalui materi, dengan melalui kedudukan, dengan melalui apa yang ada di dunia ini tanpa Tuhan. Hanyalah dengan Tuhan. Dan ini dibuktikan oleh Yakub dalam bacaan kita. Sebuah pengalaman rohani yang luar biasa. Kita tahu bagaimana kronologis perjalanan kesalahan yang dibuat Yakub dalam keluarganya. Dia mengambil hak kesulungan. Kalau kita membaca sebelum bacaan kita di pasal yang ke-27. Yang sebenarnya hak kesulungan itu oleh kakaknya Esau. Tetapi dengan menipu ayahnya Ishak, ia mengambil hak kesulungan itu. Dan kesalahan ini selalu dibawa dan selalu digumuli oleh Yakub. Sebelum bacaan kita, upaya yang dilakukan Yakub untuk menyelesaikan perkara ini melalui materi tidak kunjung tiba untuk menyelesaikan masalah ini. Melalui strategi-strategi duniawi yang ia buat sebelum bacaan kita tidak pun menyelesaikan, menjawab pergumulan ini. Nanti
ketika dia datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Dalam bacaan kita sangat jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat yang ke-22 bacaan kita hari ini dikatakan, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Mengapa diseberangkan? Dalam artian betapa pentingnya kita membangun relasi, membangun komunikasi dengan Tuhan. Tanpa intervensi keluarga, tanpa intervensi seluruh harta benda, kekayaan, kedudukan, kita butuh kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Yakub memisahkan keluarganya, memisahkan harta bendanya, dan dia sendiri berada sendiri dalam membangun relasi kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam bacaan kita, sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri, seorang laki-laki bergulat dengan dia. Dan dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara, seorang laki-laki ini, kalau kita membandingkan dalam bacaan Kejadian 16 ayat 7, tidak lain adalah malaikat Tuhan yang adalah Tuhan sendiri bergulat dengan Yakub. Pergulatan di sini adalah sebuah peperangan iman, sebuah peperangan antara menggantungkan hidup kita kepada Tuhan dan desakan duniawi kefasikan. Itu bagaikan sebuah pertempuran di dalam diri hidup rohani setiap orang yang percaya. Pergulatan terjadi, dan ketika Yakub merendahkan hati kepada Tuhan, maka dalam bacaan kita ada sebuah proses yang membentuk Yakub. Dalam bacaan kita sangat jelas bahwa sendi pangkal paha yang merupakan tumpuan Yakub, yang merupakan kekuatan Yakub, dipatahkan, dilecokkan. Kalau bacaan kita dikatakan, lalu kata orang itu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, silesangan. Ini kekuatan Yakub. Mengapa? Sampai Tuhan memukul sendi pangkal paha Yakub, supaya Yakub jangan tergantung pada dirinya, supaya Yakub jangan mengandalkan kekuatannya. Maka sendi pangkal paha Tuhan pukul. Dan dalam keadaan seperti itu, bisa saja Yakub marah, bisa saja Yakub meninggalkan Tuhan. Tetapi Yakub tidak meninggalkan Tuhan. Yakub berseru, jangan tinggalkan aku sebelum engkau memberkati aku. Dalam kerendahan hati, Yakub datang kepada Tuhan. Dan ada pelajaran yang menarik di dalam. Ketika malaikat Tuhan yang tidak lain adalah Tuhan sendiri, dia mengatakan, siapakah namamu? Mengapa malaikat Tuhan yang tidak lain adalah Tuhan sendiri menanyakan nama? Apakah Tuhan tidak tahu nama kita? Apakah Tuhan tidak tahu Yakub? Tentu jelas Tuhan tahu siapa Yakub, luar dan dalam Yakub. Tapi Tuhan mau, dalam kerendahan hati Yakub, Tuhan mau. Apakah Yakub sungguh-sungguh menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya Yakub mengakui kesalahan, dosa yang ia perbuat dalam hidupnya. Dan dalam bacaan kita sangat jelas dijawab oleh Yakub di ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Dalam artian Yakub mengatakan, sayalah penipu, sayalah orang yang melakukan dosa itu Tuhan. Dan luar biasa, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, urapan Tuhan. Dari penipu, namanya diubahkan. Bukan lagi Yakub, bukan lagi seorang penipu, tetapi namamu bukan Yakub, tetapi Israel. Artinya pejuang Allah. Bapak Ibu Saudara, sukacita meliputi Yakub. Dan dia mendirikan di situ sebuah
penyembahan kepada Tuhan, mendirikan mezbah bagi Tuhan, menamai tempat itu Peniel, sebab ia berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, nyawanya tertolong. Bapak Ibu Saudara, melalui lentera malam hari ini, kita diajar untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan pada keadaan, bukan pada kekuatan kita, bukan pada harta benda kita, tetapi hanya kepada Tuhan. Gantungkanlah harapanmu, gantungkanlah hidupmu menjalani pandemi ini. Karena nama baru yang Tuhan berikan, yaitu menjadi anak Allah, perlu kita pegang erat, perlu kita yakini dan berpengharapan di dalam Yesus Kristus, bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan akan selalu memelihara dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lembumu. Tiada lain ku pegang, hanya salib beriman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan Kau panggil diriku ke hadapan tahta-Mu, batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur melalui lentera malam ini, kami telah diberkati oleh firman-Mu. Nama baru yang Tuhan berikan menjadi anak Allah. Biarlah itu kami pegang erat, untuk tidak selalu mengandalkan diri kami, tidak selalu mengandalkan kekuatan kami, tidak selalu mengandalkan harta benda kami sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi firman-Mu mengajak bagi kami bahwa Tuhanlah adalah solusi yang terbaik menyelesaikan setiap masalah, termasuk menjalani pandemi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, semoga menjadi kekuatan bagi kita semua menjalani masa pandemi ini. Tetap semangat, sampai jumpa di lentera malam berikutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.